Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu saat yang kita nanti-nantikan, yang kita harap-harapkan beberapa bulan sebelumnya telah kita masuki, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang di dalamnya Allah limpahkan ampunannya, bulan yang di dalamnya Allah buka selebar-lebarnya pintu surga, dan bulan yang di dalamnya Allah kunci rapat-rapat pintu neraka. Di dalam setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, tentu di dalamnya tidak terlepas dari kandungan hikmah. Termasuk di dalamnya Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, tentu mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 4 hikmah saja, karena sesungguhnya manakala kita lihat, manakala kita pelajari betapa banyak hikmah diwajibkannya pelaksanaan ibadah saum ini. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Ruwai'ul Bayan, beliau menjelaskan ada 4 hikmah ibadah saum. Di antaranya yang pertama adalah untuk melatih diri kita akan ketundukan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah saum di bulan Ramadan ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita selaku hambanya. Maka tidak ada alasan bagi kita yang mengaku orang yang beriman untuk menolak perintah tersebut. Tetapi sebaliknya, kita wajib untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Berbahagialah kita yang pada kesempatan ini bisa melaksanakan ibadah saum ini sebagai bukti bahwa kita tunduk, patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalaulah kita pikir-pikir, untuk apa kita capek-capek menahan lapar, menahan dahaga seharian penuh di siang hari ini, sebulan full, kalaulah kita tidak menyadari bahwa semua itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang memiliki keimanan yang tinggi, memiliki jiwa ketakwaan yang kuat, apapun perintah dari Allah, seberat apapun perintah Allah itu, maka dia akan siap untuk melakukannya. Sekali lagi, berbahagialah kita yang pada kesempatan ini kita melaksanakan ibadah saum ini. Sebab ternyata ketika kita lihat di luar sana, masih ada, bahkan mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita yang konon mengaku dirinya selaku umat Islam, selaku umat Muslim, tetapi dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat masih melanggar perintah ini, tidak mau melaksanakan ibadah saum ini. Padahal Allah sudah tegaskan di dalam surah An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulahu
wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidina fiha. Barang siapa yang maksiat, artinya tidak mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya, kemudian melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, khalidan fiha. Mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian, tetapi sebaliknya mudah-mudahan kita termasuk seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah khalidan fiha. Barang siapa yang taat, tunduk patuh atas perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, hikmah yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni, beliau menyatakan bahwa di antara hikmah ibadah saum adalah untuk melatih diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Tidak kita pungkiri bahwa ibadah saum ini memerlukan kesabaran yang luar biasa. Mungkin apalagi di saat sekarang ini kita dalam keadaan lapar yang luar biasa, haus, belum lagi terjang dengan rasa ngantuk, inginnya kita membatalkan saum tersebut. Tetapi sekali lagi kita taat atas perintah Allah, maka semua itu tidak kita lakukan. Tidak mau kita untuk membatalkan saum ini. Bahkan lebih daripada itu, saum itu sendiri adalah seyogyanya kita mampu menahan dari segala macam godaan nafsu syahwat kita. Selain makan dan minum, tentunya kita harus siap menahan godaan dari lisan, maksiat dari yang namanya tangan, maksiat yang namanya dari telinga, kemudian juga mata, kaki, kemudian juga hati dan pikiran kita. Semua itu kita tahan di bulan ini. Mudah-mudahan, diharapkan ketika kita sudah mampu memenuhi atau melampaui latihan sebulan ini, kedepannya kita mampu memanage atau mengatur hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, nafsu ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Bukan ranahnya kita untuk menghilangkan atau membasmi hawa nafsu tersebut, tetapi yang Allah perintahkan kepada kita adalah untuk memanage, mengatur hawa nafsu tersebut. Apalah jadinya kalau manusia tidak memiliki hawa nafsu? Apalah jadinya ketika manusia tidak dititipkan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dunia ini sepi. Mungkin kita pun malas untuk melakukan apapun, termasuk dalam ibadah sekalipun. Kenapa? Karena tidak ada hawa nafsu. Tidak mungkin kita melakukan makan kalau tidak ada atau hilang nafsu makan kita. Tidak mungkin kita mau minum kalau hilang nafsu minum kita. Begitupun tidak mungkin kita melakukan ketaatan kalau tidak ada muncul nafsu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu yang mesti kita tahan adalah nafsu-nafsu yang menjerumuskan kepada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menurut Imam Ali As-Sabuni, ibadah saum adalah untuk menanamkan jiwa empati kita baik kepada lingkungan maupun kepada sesama manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita melaksanakan saum, mungkin kita hanya 12 jam atau 13 jam kita untuk menahan lapar dan dahaga. Tetapi bagaimana dengan sebagian saudara-saudara kita
di luar sana yang mereka mungkin menderita kelaparan, kehausan ini berhari-hari. Ketika kita merasakan lapar, haus selama kurang lebih 12 jam atau 13 jam, tetapi kita sudah mempersiapkan menu yang akan kita santap ketika datang waktunya berbuka. Begitupun menu yang sudah kita siapkan ketika adanya waktu sahur. Sekali lagi, bagaimana saudara-saudara di luar sana yang justru rasa lapar dan dahaga ini mereka rasakan sehari-hari. Ketika mereka mendapatkan makan hari ini, belum tentu besok atau lusa. Ketika mereka mendapatkan minuman saat ini, belum tentu saat yang akan datang, mungkin hari esok dan esok lusa pun. Sekali lagi, ibadah saum mendidik kita, melatih diri kita untuk menanamkan jiwa empati kita, sehingga kita merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Kalaulah kita sudah merasakan, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, maka sekali lagi insya Allah kita akan tumbuh pada diri kita sifat empati, mau berbagi, mau memperhatikan orang lain. Tidaklah termasuk golongan orang yang beriman kalaulah ada di antara tetangga kita yang masih merasakan kelaparan, sementara kita hidup dalam kekenyangan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya orang mukmin itu adalah bagaikan satu jasad, yang mana apabila satu jasad merasakan rasa sakit, maka rasa sakit itu pun akan dirasakan oleh seluruh badan yang ada. Ketika kita merasakan sakit di kaki, apakah hanya kaki saja yang sakit? Tidak, bahkan mungkin seluruh badan kita merasa meriang, kepala kita merasa pusing, lisan kita tidak terasa mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kesakitan. Itulah umat mukmin, sehingga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Terlebih bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Bagaimana saudara-saudara kita di Sumatera, mungkin saudara-saudara kita yang ada di Lembang yang mengalami musibah, apakah mereka pada hari ini mendapatkan jamuan makanan yang layak atau tidak? Maka dengan hadirnya atau menjalannya kita ibadah saum, kita akan bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga tumbuh pada diri kita sifat empati, mau berbagi dan mau menolong mereka. Kemudian yang keempat, hikmah dari pelaksanaan ibadah saum ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada diri kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan saum kita menyadari betapa Allah itu zat yang maha mengawasi kita semua, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ibadah saum diantaranya melatih seperti itu. Buktinya, apakah kita mau membatalkan ibadah saum kita? Walau dalam keadaan sepi, tidak ada siapa-siapa di rumah kita, menu makan tersedia, minuman tersedia, apakah kita mau membatalkannya? Tentu tidak. Apalagi dalam keadaan terang-terangan, tentu kita tidak. Kenapa? Karena pada diri kita
sudah hadir bahwa semua itu akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah mengirimkan utusannya kepada setiap kita, bahwa di dalam diri kita Allah utus 2 malaikat yang mana akan siap mencatat apa yang kita lakukan, baik buruknya, dan semua itu akan dibukakan pada saatnya kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita dengan menjalankan ibadah saum ini, kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang taat, patuh dan tunduk atas perintahnya, apapun itu perintahnya, walaupun berat kita rasakan. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah saum sebulan ini, kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan dengan menjalankan ibadah saum ini, kita tertanam pada jiwa kita sifat empati, mau meringankan beban sesama saudara kita. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah saum ini semakin menyadari akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya Allah lakukan selama 24 jam, tidak lepas walau hanya sekejap pun. Yang semua itu tentu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 adalah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita selepas melaksanakan ibadah saum sebulan Ramadan ini, kita masih bisa melaksanakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi hamba Allah yang sabar, yang empati, yang sadar akan muraqabahnya Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan terlebih dari itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.